Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Andi Jaya Garden, channel kita untuk jenengan semua. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat selalu, bugar selalu, jaga selalu kesehatannya dari penyakit-penyakit yang banyak sekarang baru menyebar luas ya. Dan semoga teman-teman selalu masih dalam kelancaran bersilaturahmi, lagi dilancarkan silaturahminya. Pokoknya sukses selalu buat teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih sekali selalu mendukung channel kita, channel Andi Jaya Garden, dan terus dukung terus channel Andi Jaya Garden biar kita makin berkembang, makin kreatif dan inovatif. Terus kita juga bisa bertahan sampai kapan besok waktunya. Pokoknya kita bisa ngonten-ngonten terus dengan motivasi dan semangat teman-teman semua yang diberikan kepada kita. Caranya dengan subscribe, like, komen, dan share bila nanti ilmu yang kita berikan atau edukasi yang kita berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, masih di episode terkait edukasi di aglonema. Nanti kita akan bahas beberapa, mungkin ada sedikit praktek dan ada sedikit ngobrol-ngobrol terkait nanti ada masukan dari teman-teman semua melalui WhatsApp yang masuk ke kita, ke kolom komentar juga ada, kita kutip, nanti kita rangkum. Di situ ada 5 poin nanti yang akan kita bahas di edukasi kali ini. Dan nanti terakhir di episode part terakhirnya nanti ada presentasi tanya-tanya kita juga. Bagi teman-teman semua yang berminat nanti boleh langsung japri di WhatsApp yang sudah kita terterakan di layar videonya gitu ya teman-teman. Oke, cekidot langsung menuju ke tempat eksekusi. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai membahas dari poin ke poin dari teman-teman semua yang masuk melalui WhatsApp kita dan kolom komentar. Jadi yang teman-teman semua pertanyakan adalah yang poin pertama adalah media yang cocok untuk cacahan aglonema. Jadi media apa yang cocok untuk cacahan aglonema. Terus yang kedua, cara memindah dari booster ke media umum. Nah, ini nyontek ya karena saya rangkum teman-teman. Terus cara memindah dari media booster. Jadi sebenarnya booster itu kan produk kita. Sebenarnya yang lebih detailnya cara memindah dari media selain media umum. Jadi selain media umum ini bisa pakai lumut, bisa pakai booster, itu adalah produk kita juga yang didominasi dengan bahan kokopitnya. Terus ada yang mungkin melalui full kokopit, ada yang mungkin dulu pernah kita launching juga pasir ajaib atau pasir malang atau sejenisnya, itu yang istilahnya bukan media umum. Media umum adalah media yang sering kita pakai mulai dari babyan sampai pembesaran, mungkin sampai rumpun. Nah maksudnya itu ya teman-teman. Terus yang ketiga, cara membuat agar cacahan itu daunnya kecil kalau untuk dijadikan spek bahan kontes. Nah nanti seperti ini kan kecil-kecil. Nah itu gimana caranya? Jadi sekali nyacah langsung bisa langsung kecil gitu, gimana caranya? Dan kalau sudah besar, kalau cacahan itu munculnya daun besar terus mengecilkannya gimana agar itu bisa proporsional daun kecil start untuk perform kontes itu, dan tanaman itu sendiri juga sehat, tetap sehat gitu loh. Bukan mengecil terus makin kecil makin nggak ada, terus makin jadi pupuk terus habis, ya bukan seperti itu ya teman-teman. Terus yang keempat, saat memindah dari media cacahan terus ke media umum itu kok banyak loyonya ya kalau di saya, padahal saya mindahnya sudah siang hari. Nah ini tanda kutip, nanti kita jelaskan juga. Terus yang kelima, suhu yang pas untuk menaruh atau meletakkan tanaman yang kita cacah atau cacahannya itu dengan suhu yang seperti apa cocoknya, nanti kita akan bahas. Oke lanjut, sekarang kita mulai untuk yang pertama, media yang cocok untuk cacahan. Nah teman-teman, masalah cocok atau tidaknya itu tergantung kesibukan kita, rutinitas kita merawat cacahan itu, terus tempat yang kita gunakan untuk mencacah. Nah di kita memang memproduksi semacam ini adalah media booster. Media booster ini ada kokopitnya tapi tidak full kokopit, bahan bakunya lebih banyaknya di kokopit. Untuk apa? Kalau bahan bakunya tidak terlalu tidak dominan di kokopitnya saja,
itu untuk apa ya, untuk menangkap berbagai macam suhu yang ada di customer. Kadang ada di pegunungan, ada di dataran rendah, atau di dekat Pantura mungkin, atau di daerah Jakarta mungkin yang panas. Nah itu kita untuk mengkombinasikan beberapa tempat itu, akhirnya muncullah media booster ini yang bisa digunakan untuk suhu yang kurang angin, banyak anginnya, panas, atau suhu normal greenhouse untuk tanaman normalnya seperti yang kita punya. Nah itu kita pakainya booster. Tapi bisa juga sih teman-teman, kalau cocoknya pakai pasir malang, pakai floral foam bisa pakai floral foam. Terus pakai lumut juga bisa pakai lumut. Kalau di sini lumut harus diletakkan di tempat yang memang khusus. Nah gimana caranya kita itu membuat media yang bisa dilonceng untuk teman-teman semua, itu tidak harus dengan tempat yang khusus di sini atau tempat yang khusus. Itu ribet teman-teman. Jadi kalau saya lebih condongnya membuat media itu bisa dipakai untuk semua tempat, jadi semua suhu. Seperti booster ini dulu eksperimennya kita taruh di dalam rumah, terus ditaruh di dekat kolam yang lebih sejuk, banyak air, kadar airnya. Terus kita taruh di suhu di bawah rumpun-rumpunan, jadi dia suhunya sangat teduh dan banyak sinarnya. Terus kita jadikan satu dengan tanaman-tanaman yang sudah normal, dengan cacahan-cacahan yang sudah normal. Terus kita rendam, terus kita minim untuk penyiramannya. Nah itu hasilnya seperti apa? Alhamdulillah semuanya hidup dan berakar. Hanya sebatas berakar saja. Waktu itu kita eksperimennya hanya sebatas kecepatan berakarnya saja, tapi alhamdulillah hidup semua. Dan nanti akan kita spilkan seperti contoh seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama poinnya adalah media yang cocok untuk itu apa. Nah kita pakai booster bisa disut mas. Ini kering sekali teman-teman, tuh ini kering, ini hampir 5 hari. Memang sengaja tidak kita siram, 5 hari sekali baru kita siram ya teman-teman, kadang 1 minggu. Nah ini apakah ada akarnya, nanti kita lihat. Terus ini yang pakai media booster, media premium. Nah ini yang pakai premium ini keuntungannya banyak sekali. Meskipun dia sudah berakar seperti ini, tidak perlu diganti media lagi karena sudah pakai media umumnya. Nah ini enaknya Meditak premium kalau untuk cacahan. Terus yang ini juga pakai booster, ini yang melalui perendaman teman-teman. Nah kalau istilahnya gini, kalau direndam aja hidup, berarti disiram 2 hari 3 hari sekali juga hidup. Nah kalau disiram lebih dari itu, misalkan kita keluar kota lupa untuk nyiramnya atau lupa untuk direndam, nah ini sudah hampir sekitar 5 hari kita siram, dan kita siramnya juga nggak maksimal. Nah ini yang kita rendam, kita lihat ya teman-teman satu persatu. Nah ini yang kita rendam menggunakan air biasa. Ini apakah sudah berakar, kita lihat dulu. Oh ini sudah berakar teman-teman. Nah ini dengan satu mata tunas dia sudah berakar. Ini usianya sekitar 1 bulan lah, kurang lebihnya 1 bulan. Terus ini yang dengan media yang minim air. Nah ini tuh minim air nih teman-teman tuh. Nah ini minim air. Tuh. Nah ini juga sudah berakar. Terus yang ini yang pakai Meditak premium. Nah ini alhamdulillah akarnya sudah banyak banget tuh teman-teman ya. Tinggal kita ngerawat sampai dia itu bertunas. Nah gimana caranya biar ini tunasnya lebih kecil? Nah biasanya kalau sudah berakar seperti ini baru kita potong di sini teman-teman. Ini akan mengurangi daya serapnya dan daya fotosintesnya. Jadi nanti insya Allah daunnya akan lebih kecil karena ini tuh batangnya juga sudah naik di atas. Jadi insya Allah tumbuhnya juga akan kecil, proporsional seperti ini untuk dijadikan bahan kontes. Misalkan tidak senang kontes, yang pasti daun pertama kecil, naik semakin besar kan jauh lebih cakep untuk dilihat gitu. Itu yang pertama. Nanti ini kita singkirin dulu. Terus sudah komplit ya kira-kira penjelasannya ya. Nanti misalkan belum detail, nanti bisa langsung WA atau japri aja gitu ya teman-teman. Jadi media yang cocok itu relatif teman-teman, tergantung teman-teman sukanya apa. Kalau kita sih dengan media booster ini yang kita produksi untuk untuk mencacah. Nah ini alhamdulillah di berbagai tempat alhamdulillah juga aman dan tumbuh dengan baik di sana untuk kecepatan tumbuhnya akar. Terus yang kedua, cara memindah dari media yang bukan umum ke media yang biasanya ke yang umum. Nah kalau memindahnya itu ya sama aja teman-teman, media yang biasa. Jadi kita
biasanya seperti ini kita ambil pasir yang kasar dulu. Biasanya kalau awal pemindahan kita tetap dikasih pasir malang yang kasar di bawahnya. Ini ada pasir malang kasar, kita taruh di bawahnya. Nah ini segini teman-teman. Terus kita menggunakan Meditaq. Nah kalau di kita media umumnya ini teman-teman. Nah Meditaq Booster ini, Meditaq Premium ini bisa digunakan untuk pembuatan bahan kontes juga, bertani, dan untuk pembuatan rumpun. Nah ini bisa. Ini Meditaq Premium ini kalau kita pasarkan 25.000 per packnya, beratnya 1,5 kg ya teman-teman. Kita sudah sedia di Shopee juga, nanti buka saja linknya, Andi Jaya Garden. Link Shopee-nya sudah ada di situ. Nanti ada yang 1,5 kg, ada yang kalau di Shopee ini hanya beratnya 1,25, tapi nanti kita ganti 1,5 enggak apa-apa, 1,5 kg, dan ada juga yang 3 kg up. Nah ini Meditaq Premium. Nah kita menggunakan Meditaq yang sudah kita stok di belakang, karena kalau enggak nyetok kita enggak kebagian. Nah ini langsung gini aja teman-teman, ini biasanya langsung seperti ini. Nah tuh langsung ditanam seperti ini aja teman-teman tuh. Nah tanam seperti ini, biasanya langsung kita siram gini teman-teman. Ini langsung nanti kita siram ya, terus nanti kita rendam seperti ini. Nah ini kita rendam teman-teman tuh, seperti ini contoh tuh ada rendaman. Nah ini nanti langsung kita rendam. Itu kalau menggunakan Meditaq Premium teman-teman tuh. Kenapa enggak pakai booster sampai dia tumbuh akar? Nah kalau pakai Meditaq Booster sampai tumbuh akar itu biasanya terlalu lama, karena dia fase nyaman pada kelembaban yang cukup. Jadi kalau pakai terus nutrisi untuk NPK-nya, nitrogennya, NPK-nya, humusnya itu juga enggak begitu banyak. Jadi tunasnya nanti tumbuhnya terlalu lama teman-teman. Kecuali bonggol buta tanpa daun pancing, tanpa akar, kita pakai Meditaq Booster, alhamdulillah pada numbuh. Nah seperti ini nanti langsung kita siram dan kita taruh di tempat perendaman. Itu sampai kapan? Sampai sebulan 2 bulan nggak masalah. Bahkan ada yang sampai 10 daun kita ditaruh di rendaman seperti ini, asalkan jangan terlalu tinggi rendamannya gitu. Nah itu. Terus yang kedua, yang selanjutnya masih poin ketiga, ada tambahan. Nah seandainya tunas ini nanti munculnya besar, terus gimana untuk mengecilkannya? Nah ini ada contoh lagi. Nah ini akan tumbuhnya besar teman-teman. Ini nanti akan tumbuhnya besar. Nah gimana cara mengecilkannya? Nah seperti ini teman-teman. Nah ini akarnya kan banyak, mau tidak mau kita kupas tuh seperti ini ya. Nah ini nanti akan kita potong di sini teman-teman, kita potong di sini ya. Terus kita akan ada semacam pengurangan akar seperti ini teman-teman. Nah jadi indikasi untuk tumbuhnya akar itu, pohon itu nanti besar itu sebenarnya sudah ada. Nah seperti ini ya teman-teman. Kita kasih pasir di bawah dulu, langsung kita tanam pakai media yang baru. Nah ini dia untuk tunasnya ini nanti tetap akan rada besar, tapi selanjutnya insya Allah dia akan kecil teman-teman, dia akan kecil. Nah seperti ini nanti dia akan mengecil. Nah ini ditanam seperti ini, tidak usah dikasih pupuk ya teman-teman. Kalau sudah kasih pupuk nanti tanamannya malah jadi tambah gede daunnya, meskipun sudah dikurangi akarnya. Nah seperti ini juga nanti akan kita rendam teman-teman. Nah ini cara mengecilkan tunas berikutnya ya teman-teman. Seandainya masih besar lagi sebelum sesuai yang kita mau, dibongkar lagi, dikurangin lagi, mungkin dicopot dari bonggolnya juga bisa. Nanti bonggolnya kan malah tumbuh lagi. Seperti itu teman-teman. Dan bisa juga untuk mendapatkan tanaman dengan cacahan yang kecil, itu kita bisa menggunakan pohon yang masih berbatang seperti ini ya, yang masih berbatang kecil seperti ini ya teman-teman. Ini untuk bahan-bahan pembuatan bahan cacahan yang nanti akan muncul kecil. Nah seperti ini kita contohkan tuh. Nah ini adalah ratu koneng teman-teman. Nah ratu koneng segini ya, paling enggak sekitar 2,5 juta. Nah kita cacah teman-teman tuh. Ini kita cacah untuk mendapatkan daun yang kecil-kecil. Nah kalau untuk mendapatkan daun yang kecil itu kalau seperti ini teman-teman tuh, lihat, bisa dilihat dekat. Nah kalau luasnya sepanjang ini
itu nanti peluang untuk mendapatkan daun kecil kemungkinannya sangat kecil. Nah, kalau nanti pencacahannya dibikin tipis batangnya, nah seperti ini. Nah, ini untuk tumbuhnya akar juga bidangnya tidak terlalu lebar. Ini akan muncul tunas yang nantinya akan kecil, teman-teman. Nah, kita jadikan bahan untuk cacahan, untuk bahan kontes aja ya, teman-teman. Nah, tuh seperti ini. Nah, untuk daun kecil juga bisa didapatkan dari bonggol second yang pernah tumbuh terus diangkat anaknya, nanti tumbuh lagi, biasanya di situ juga akan kecil gitu, teman-teman. Nah, ini kan jadi beberapa malahan tuh dengan satu ruas. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti akan pucuknya akan kita tanam juga. Nah, terus medianya pakai apa? Pakai Meditak Booster nanti juga bisa. Nah, keistimewaannya Meditak Booster, teman-teman, ya, yang tidak yang masih bisa dipakai itu adalah media tanam booster. Ini masih bisa dipakai untuk pencacahan juga, teman-teman. Nah, ini kita gunakan untuk kita kasih pasir malang dulu. Nah, keistimewaannya Meditak Booster itu bisa digunakan 2 kali 3 kali pencacahan, teman-teman. Nah, seperti ini tuh, asalkan pohon yang dicacah itu sehat. Nah, seperti ini, teman-teman. Tuh, ini Meditak Booster yang sudah sudah pernah dipakai. Tuh, seperti ini, teman-teman. Nah, ini bisa digunakan. Terus yang kedua, karena habis bekasnya ya kita pakai yang baru. Tuh, kita pakai yang baru. Misalkan nggak dikasih pasir seperti apa? Nah, kita nggak usah kasih pasir. Coba yang ini ya. Nanti kita lihat sama-sama untuk pertumbuhan akarnya seperti apa. Nah, ini nggak usah terlalu naik-naik seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau seperti ini nanti nyiramnya malah banyak media yang kebuang. Jadi ini dibikin kayak lubangan kolam gitu aja. Nah, biar airnya nanti di sini ngendap kan dia turun lagi. Jadi lebih efektif. Nah, cara-cara seperti itu juga perlu buat teman-teman biar tidak membuang material. Nah, karena yang namanya bertani itu sama dengan juga bisnis. Yang namanya bisnis itu harus ada penekanan biaya operasional. Nah, seperti ini, teman-teman. Tuh. Ya, saya lanjutkan nanti pokoknya ini. Terus lanjut yang keempat. Saat memindah dari media tanam seperti ini ya ke media tanam yang biasa kok banyak loyonya, kenapa ya? Kalau kita padahal kita lakukannya sudah siang hari. Nah, itu kesalahannya, Bu. Nah, kemarin kan ibu-ibu yang jadi kalau memindah tanaman yang sudah berakar, sudah berdaun, disarankan nanti sore hari saja. Jadi saat sore hari disiram, langsung malamnya sudah melakukan penyerapan. Alhasil paginya dia tidak loyo. Kadang pagi aja masih loyo, apalagi kok siang hari. Nah, kalau bisa nanti pemindahannya itu sore hari ya. Kayak kemarin kita kan edukasi pemotongan Big Roy White. Nah, itu habis kita potong untuk edukasi itu kemarin pada loyo semua, teman-teman. Tapi nggak masalah. Nggak masalah kalau matinya sih enggak. Tapi kadang kalau kita nanam langsung loyo itu kan rasanya gimana gitu kan. Makanya sore aja. Nah, ini sekarang sudah tuh boleh disut di sana, Mas. Tuh, Big Roy-nya masih di dalam rendaman. Itu sekarang sudah berdiri lagi, kemarin kayak payung gitu, teman-teman. Kayak payung. Jadi saya sarankan nanti direndamnya bisa pakai air biasa atau B1 dulu sampai dia kondisinya memang sudah seger. Habis sudah segar nanti bisa diangkat, diganti rendamannya menggunakan biozon atau atonik, teman-teman, gitu ya, agar nanti dia langsung bisa makan dengan yang enak gitu ya, teman-teman. Oke, lanjutnya yang kelima, suhu yang pas. Gimana untuk cacahan? Suhu yang pas adalah enaknya seperti ini aja lah. Jenengan bikin greenhouse di manakala saat siang bolong, tengah-tengah hari, siang hari itu jenengan masuk ke greenhouse, di situ jenengan itu bisa tidur nyenyak, enggak kepanasan, enggak kedinginan. Itulah suhu standarnya aglonema versi Andi Jaya Garden ya, teman-teman. Nah, di situ tanaman akan membentuk sudut daunnya masing-masing di setiap jenisnya. Nah, kalau sudah mendapatkan itu, alhasil mau dijadikan untuk tempat mencacah, membuat rumpun, membuat bahan kontes, insya Allah hasilnya akan proporsional untuk jenis itu sendiri. Kalau molek ya segitu batangnya,
sudutnya segitu. Nah, itu semuanya akan didapatkan di suhu yang standar. Nah, karena kita tidak punya laboratorium, secara logikanya aja seperti itu. Karena pada dasarnya aglonema hidup di alam itu adalah hidup di bawah naungan pohon-pohon rindang dan hidup di atas daun-daunan kering. Jadi kalau ditanam terlalu dalam, alhasil batang yang bawah itu malah busuk, yang tumbuh akar dan anaknya malah pada yang di atas. Gitu ya teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa kita berikan buat teman-teman semua terkait edukasi dan saling berbagi pengalaman terkait bertani dan merawat aglonema. Mungkin di tutorial berikutnya akan kita sampaikan beberapa edukasi yang lain terkait komen-komen dari teman-teman semua yang masuk ke kolom WA kita. Gitu ya teman-teman. Langsung cekidot aja ke part berikutnya adalah presentasi tanian-tanian kita. Cekidot. Yes. Oke teman-teman, langsung saja kita presentasi untuk tanian-tanian kita mulai dari sini. Kali ini tidak begitu banyak banget karena mungkin menghemat waktu juga, karena kita habis ini langsung packing untuk teman-teman yang order barang gitu ya teman-teman. Mulai dari sini Mas, kita mulai dari green papuma dulu. Nah, ini ada green papuma teman-teman, ini di harga 55.000 ya. Green papuma 55.000. Terus lanjut lagi, kita stok banyak, nanti teman-teman boleh minta. Ini ada Abimanyu. Nih spesial seller spesial untuk hari ini harga promo di harga 200.000 aja. Lanjut Golden Siam atau Rengganis. Nah, ini saya paling seneng sih kalau rosetnya memang cakep. Nah, ini calon rumpunya itu ada kemana kemarin? Oh, di sana ding. Nah, ini di harga 100.000 rupiah Rengganis. Lanjut kita ke ini Big Roy White. Nah, ini panenan yang waktu itu Big Roy White nih 50.000 aja. Lanjut kita ke Ariana merah menor di harga 200.000 rupiah. Terus lanjut kita ke tembaga grek ya. Tembaga grek ini di harga 150. Kita lihat akarnya dulu. Akarnya mantap teman-teman. Nah, jangan diragukan lagi pokoknya akarnya. Kalau yang belum berakar ya tidak kita jual, intinya itu. Ini ada Iren masih pelgol di harga 150.000 pelgol. Ada Diana di sini ya. Diana ini di harga 100.000 rupiah. Lanjut kita ke Frozen mutasi di harga 100.000 rupiah. Terus ini tinggal atu-atunya buat teman-teman, satu-satunya ini tinggal terakhir. Ini ada lipstick klasik, lipstick grek, daunnya tebel berurat seperti kansa, tapi warnanya seperti lotus ya, lotus dilek. Ini di harga 100.000 aja wes. Terus lanjut kita ke ini masih ada lagi 100.000 rupiah Rengganis juga. Terus ada di harga 50.000 Mahasetinya tuh, Mahaseti. Nah, ini yang teman-teman pada ngejar-ngejar terus kemarin. Ini anakan Saraswati tapi di hot flaming. Ini di harga 150. Induknya merah menor, jenor. Lanjut kita ke LOD mutasi merah 100.000 rupiah. Murah sekali lindunun. Anakan Reina merah pelgol di harga 150.000. Terus ini ada Widuri rumpun 3. Widuri rumpun 3 di harga 200.000 rupiah. Nah, ini Widuri lilin gede banget. Wah, ini masih orisinil pelgol mungkin ini ya. Pelgol kayaknya. Ini di harga 150.000. Tuh. Yang ini Widuri lilin juga 150.000 juga. Ini yang daun bulat, kalau ini yang daun agak memanjang tapi sama satu tras sebenarnya. Ini ada Adelia di harga 175.000, sudah membawa anak cingipan di dalam. Kemarin mau kita potong nggak jadi. Terus ada ini pada Sumateranya bahan kontes kita. Ini ada Dolores. Doloresnya di harga 250.000 ya. Sekarang pada nyari Dolores ya teman-teman. Ada Yuda bahan treatment kontes, bahan kontesan juga. Ini di harga 450.000. Terus di sini ada bahan treatment bahan kontes juga. Ada Little Lemon, ini buang satu daun, perfect ya. Ini di harga 500.000 rupiah. Lanjut kita ada mutasian dari
apa namanya, red borju. Nah, ini mutasi bentuk keseluruhan. Ini rumpun 3 di harga Rp400.000 ya. Ada gadis ya beranak 2 ya. Ini gadis beranak 2 tuh, cakep rosetnya. Ini nah ini ada daun kering. Ini di harga berapa ya? Rp400.000 aja. Lanjut kita ke ini, ada golden anara, sudah cingip, bawa anak tuh, sudah cingip. Ini di harga Rp450.000. Lanjut kita ke Monlek Pelgol. Monlek Pelgol di harga Rp125 gercep. Ini ada Krishna, nah, contoh Krishna daun 4, daun 5. Jadi daun 3, 4, 5 harga Rp200.000. Ini yang Rp200.000 kali daun 3 biasanya kita jual Rp150.000. Terus ada ini Widya. Ini Widya ya teman-teman. Ini kita rendam semua ya. Widya ini di harga berapa ya? Rp600.000. Lanjut ada Angelanya. Tuh Angelanya sudah tambah daun lagi di harga Rp275. Terus di sini ada apa namanya ini? Suksom White ya, Suksom White. Ini di harga Rp250.000. Lanjut kita di sini ada brownies teman-teman tuh, kotin brownies Rp250.000. Nah, rumpun kita itu kemarin sudah sold out di inden sama teman kita Bapak dari Trenggalek, itu laku 3 juta, kita netkan 3 juta aja. Lalu yang ini di harga Rp250.000 ya teman-teman. Lanjut kita ke ini, ada di harga Rp300.000. Ini apa namanya, LOD Ayu Green tapi yang mutasi merah, rare. Ini maksudnya rare item ya teman-teman, warna merah seperti ini. Apalagi ya teman-teman, terakhir ya teman-teman, terakhir kita ada ini apa ya, Monlek ya, Monlek Roset treatment bahan kontes ya, treatment bahan kontes. Ini di harga Rp450.000 kalau teman-teman berminat. Nah, gitu, dirawat jadi bahan kontes ya. Tuh, mantap. Dah, itu yang terakhir. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita berikan untuk teman-teman semua terkait edukasi dan presentasi tanian-tanian kita sendiri. Bila ada kesalahan saat kita menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sehat selalu, sukses selalu. Salam dari kita di Jaya Garden, sehat selalu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang.